Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lismil Afifah dari Tadris Matematika 2 CIAIN Tulungagung akan menyampaikan materi tentang unsur-unsur pendidikan. Sebelum masuk ke pembahasan unsur-unsur pendidikan, kita bahas dulu apa sih pendidikan itu. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, maupun negara. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan adalah semua unsur yang harus ada di dalam proses pendidikan, yang semuanya merupakan kesatuan integral yang saling mengisi. Unsur-unsur pendidikan meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, subjek yang dibimbing atau peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Atau dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, baik dari segi fisik, mental, maupun pikiran. Dalam fase pertumbuhan dan perkembangan ini, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten, agar nantinya peserta didik bisa mencapai kemampuannya secara optimal. Yang kedua yaitu orang yang membimbing atau pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar peserta didik bisa mencapai kedewasaannya, sehingga nantinya peserta didik bisa memenuhi tugasnya sebagai pribadi, tugas sebagai makhluk Tuhan, dan juga tugas sebagai makhluk sosial. Pendidik bisa berasal dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidik bisa berupa orang tua, guru, pemimpin masyarakat, anggota masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Interaksi edukatif mempunyai sifat yang mendidik. Seorang pendidik harus berinteraksi dengan peserta didiknya agar peserta didiknya mempunyai sifat terbuka serta memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang keempat yaitu ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan tujuan ke arah mana bimbingan ditujukan. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kelima yaitu pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Materi pendidikan merupakan bahan ajar yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik dengan tujuan akhir supaya ada perubahan-perubahan sikap, pengetahuan, dan perilaku yang sesuai dengan isi pembelajaran yang telah direncanakan. Yang keenam yaitu cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode. Alat pendidikan diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan atau digunakan untuk menghasilkan proses pendidikan. Secara umum, alat pendidikan tidak hanya berupa benda, tapi ada juga yang bukan benda. Alat pendidikan yang berupa benda yaitu alat peraga yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Contohnya gambar, peta, mikroskop, dan masih banyak lainnya. Sedangkan alat yang non-benda yaitu usaha-usaha atau perbuatan dari seorang pendidik yang dilakukan untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Usaha-usaha tersebut dapat berupa pembiasaan, suruhan, larangan, anjuran, memberi contoh, hukuman, ujian, ajakan, teguran, dan pengawasan. Metode pendidikan adalah cara-cara yang digunakan oleh pendidik untuk mendidik peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Penggunaan metode dipilih sesuai dengan hakikat pembelajaran, karakteristik pelajar, jenis materi pendidikan, situasi dan kondisi lingkungan serta tujuan yang akan dicapai. Banyak metode yang bisa diterapkan oleh seorang pendidik kepada peserta didik. Di antaranya yaitu metode tanya jawab, metode menerangkan, metode diskusi, dan metode-metode yang lainnya. Yang ketujuh yaitu tempat di mana peristiwa berlangsung atau lingkungan pendidikan.
Lingkungan pendidikan merupakan tempat di mana peristiwa bimbingan atau pendidikan berlangsung. Secara umum, lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiganya sering disebut sebagai tri pusat pendidikan. Pendidikan di lingkungan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan yang paling utama. Contoh pendidikan di lingkungan keluarga yaitu pendidikan intelektual, pembinaan akidah dan akhlak, serta pembentukan kepribadian dan sosial. Contoh pendidikan di sekolah yaitu pendidikan tentang karakter anak. Ada beberapa karakter yang bisa ditanamkan pada anak di lingkungan sekolah. Contohnya yaitu karakter religius, cinta kebersihan dan lingkungan, sikap jujur, sikap peduli, dan karakter cinta tanah air. Di lingkungan masyarakat, seseorang juga akan memperoleh pengalaman tentang berbagai hal, misalnya tentang hubungan sosial, politik, dan kebudayaan. Kesemua unsur tersebut sangat penting di dalam dunia pendidikan. Setiap unsur tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan, karena dari satu unsur ke unsur yang lain memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membangun proses belajar yang efektif. Apabila satu unsur hilang, maka unsur yang lain tidak dapat berjalan dengan baik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.